Hai, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Nah, kembali lagi bersama Ustazah Laili di pembelajaran IPA. Nah, sebelum masuk ke materi, Ustazah jelaskan dulu nih tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, bisa membedakan reproduksi seksual dan aseksual pada hewan. Dan yang kedua, bisa memberikan contoh hewan yang melakukan reproduksi seksual dan aseksual. Sebelumnya Ustazah tanya dulu nih, kalian pernah kepikiran nggak ya? Kok ikan yang di laut itu nggak habis-habis? Padahal hampir setiap hari ditangkap oleh nelayan dan dijual di pasar. Bagaimana hal ini bisa terjadi ya? Nah, untuk lebih jelasnya, agar kita mengetahui lebih lanjut dan lebih dalam, mari kita simak penjelasan berikut. Let's check it out. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan dibagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangbiakan seksual atau generatif, yaitu terjadi melalui proses perkawinan. Jadi, ada peleburan antara sel kelamin jantan dengan betina. Contohnya pada hewan vertebrata. Yang kedua, perkembangbiakan aseksual atau vegetatif, terjadi tanpa peleburan sel kelamin jantan dan betina. Contohnya pada hewan invertebrata. Pertama-tama kita akan membahas mengenai perkembangbiakan aseksual atau vegetatif. Nah, perkembangbiakan aseksual atau vegetatif biasanya terjadi pada hewan tingkat rendah atau tidak bertulang belakang, disebut juga dengan avertebrata. Perkembangbiakan aseksual dibagi menjadi 4. Yang pertama dengan pembelahan, contohnya pada amuba. Yang kedua dengan pembentukan tunas, contohnya pada ubur-ubur. Yang ketiga ada fragmentasi, contohnya pada planaria. Dan yang terakhir ada partenogenesis, contohnya pada lebah. Yang pertama, pembelahan. Pembelahan merupakan perkembangbiakan yang terjadi dari satu individu membelah secara langsung menjadi dua sel anak. Nah, contoh berikut merupakan pembelahan yang terjadi pada amuba. Pada gambar nomor 1, amuba masih menjadi satu individu. Nah, sampai pada tahap nomor 6, amuba sudah menjadi dua individu. Contoh hewan yang mengalami reproduksi dengan pembelahan, yaitu ada amuba yang ditunjukkan dengan gambar berwarna biru dan paramecium yang ditunjukkan dengan gambar berwarna hijau. Yang kedua dengan pembentukan tunas. Pembentukan tunas merupakan perkembangbiakan yang diawali dengan pembentukan tunas kecil dari tubuh induk. Nah, tunas ini nantinya akan memisahkan diri dan menjadi individu baru. Contohnya pada porifera. Kemudian pada hidra. Bisa dilihat ya gambar pada hidra. Tumbuh tunas ke kiri. Nah, nanti setelah membesar akan memisahkan diri dan menjadi individu baru. Yang ketiga ada tahap fragmentasi. Fragmentasi terjadi melalui dua tahap. Yang pertama tahap fragmentasi itu sendiri dan yang kedua tahap regenerasi. Tahap fragmentasi yaitu di mana tubuh hewan akan dipotong menjadi dua bagian atau lebih. Tahap regenerasi, dari setiap potongan tubuh tadi akan membentuk bagian tubuh lain hingga menjadi individu baru. Contohnya pada planaria. Jika planaria dipotong menjadi dua bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Dari bagian atas nanti akan tumbuh ekor. Begitu pula dari bagian bawah atau ekor. Nanti akan mengalami regenerasi membentuk bagian kepala. Yang terakhir ada partenogenesis, yaitu bentuk reproduksi aseksual di mana betina memproduksi sel telur yang berkembang
tanpa melalui fertilisasi, misalnya pada lebah dan pada semut. Lanjut ke pembahasan mengenai perkembangbiakan seksual atau generatif. Perkembangbiakan seksual umumnya terjadi pada hewan tingkat tinggi atau hewan bertulang belakang yang disebut juga dengan vertebrata. Perkembangbiakan seksual berarti melalui proses fertilisasi. Proses fertilisasi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Fertilisasi internal yaitu bila proses peleburan antara inti sel telur dan inti sel sperma terjadi di dalam tubuh induk betina. Contohnya pada sapi, ayam, buaya, dan lain-lain. Fertilisasi eksternal terjadi apabila proses peleburan antara inti sel telur dan inti sel sperma terjadi di luar tubuh induk betina. Contohnya pada ikan dan amfibi. Perkembangbiakan seksual atau generatif dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu vivipar atau hewan melahirkan. Nah, contohnya pada kucing. Yang kedua yaitu ovipar atau hewan bertelur. Contohnya pada angsa. Dan yang ketiga adalah ovovivipar, yaitu hewan bertelur dan melahirkan. Contohnya pada ikan pari. Yang pertama ada vivipar. Hewan vivipar disebut juga dengan hewan melahirkan. Nah, saat terjadi perkawinan, sperma hewan jantan akan membuahi sel telur di rahim hewan betina. Hasil pembuahan tersebut akan menghasilkan zigot. Zigot akan tumbuh menjadi calon individu baru atau embrio. Nah, hewan vivipar ini memiliki embrio yang berkembang di dalam rahim induk betinanya dan akan dilahirkan pada saat umurnya sudah mencukupi. Contoh hewan vivipar yaitu gajah, sapi, kucing, dan mamalia lain seperti paus dan sebagainya. Yang kedua ada ovipar. Ovipar dikenal juga dengan hewan bertelur. Sel telur dari hewan betina dibuahi oleh sperma yang dihasilkan hewan jantan. Nah, pembuahan ini dapat terjadi di dalam tubuh atau internal dan di luar tubuh atau eksternal. Pada hewan ovipar, embrionya berkembang di dalam telur. Telur hewan nanti akan dikeluarkan dari dalam tubuh induk betina pada waktunya. Contoh hewan ovipar yaitu ayam, ikan, katak, dan sebagainya. Untuk fertilisasi internal dilakukan oleh ayam, sementara katak dan ikan melakukan fertilisasi secara eksternal. Yang ketiga ada hewan ovovivipar. Dikenal juga dengan hewan bertelur melahirkan. Pembuahan menghasilkan zigot yang akan tumbuh menjadi embrio di dalam telur. Jadi, telur tetap berada di dalam tubuh induk betina. Setelah umur embrio cukup untuk dilahirkan, telur akan menetas di dalam tubuh induk dan kemudian anaknya dilahirkan. Sehingga calon bayi akan dikeluarkan dari dalam tubuh hewan betina seperti proses melahirkan. Contoh hewan ovovivipar yaitu ular dan kadal. Wah, Masya Allah, begitu kompleks sekali ya ciptaan Allah ini. Allah menciptakan segala sesuatunya di muka bumi ini tidak ada yang sia-sia. Begitu juga halnya dengan hewan. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran dalam surah An-Nur ayat 45. Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki,
Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bagaimana anak-anak solih? Semoga bisa dipahami ya penjelasan dari Ustazah tadi. Terima kasih telah menyimak video ini dengan baik. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.